ilmu dan industri peternakan. Ini apa itu limit coba adik-adik? Kalau Anda apa? Anda bertemu dengan kata limit itu Anda akan mempunyai pikiran apa ya? Ya. Jadi coba Batas, limit Bu. itu apa? Gimana? Batas, Bu. Batas. Batas ya. Ya. Kemudian apa lagi? Coba kalau ibu memberi tugas itu kan ada apa? Deadline, Bu. Ada apa? Deadline. Nah, deadline itu kan batas ya. Jadi ada deadline-nya. Ya. Jadi ada batas pengumpulannya begitu ya, adik-adik ya. Nah, ini eh, bisa menjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi tugas-tugas yang Anda nanti akan hadapi, katakanlah misalnya Anda mau yudisium, Anda mau apa? Mengajukan apa? Cuti, Anda membayar SPP, membayar UKT dan Anda pada saat Anda harus menyampaikan sesuatu dengan batasan waktu tertentu, sebenarnya Anda itu sedang berbicara tentang limit ya. Limit kaitannya dengan limit waktu ya, batas waktu seperti itu. Jadi misalnya Anda itu apa? Mau melamar sebagai PNS misalnya. Itu kan ada limit, ada batasnya, ada apa? Ada syaratnya maksimum harus berapa usianya ya, maksimum harus berapa usianya, dan minimum harus berapa usianya, misalnya seperti itu. Oke ya, Dede ya. Jadi itu supaya Anda ya dengan apa itu limit, misalnya gitu. Nah, coba kita lihat beberapa motivasi ya dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang orang akan sering dihadapkan pada masalah-masalah pendekatan atau pada suatu pendekatan pada suatu besaran atau besar ya. Sebagai contoh ya, tadi sudah dicontohkan adik-adik dengan deadline ya. Nah, ini kalau Anda itu ditanya ya, rumah Budi itu di mana gitu ya. Kan kalau mau tepat kan jalan apa, nomor berapa begitu ya. Tapi karena Anda nggak tahu, Anda itu cuma tahu ancar-ancarnya, lawan bicara Anda itu tahu rumahnya Tono begitu ya. Anda bisa mengatakan ke lawan bicara Anda yang menanyakan rumah Budi itu apa? Rumah Budi itu dekat dengan rumah Tono. Jadi itu sebenarnya sedang sedang bicara tentang limit juga begitu ya. Yang kedua kita misalnya, ketika hari sudah mendekati senja gitu loh ya. Senja itu kan ini ya, relatif ya. Apakah jam 5.30 itu sudah senja? Apakah yang dikatakan dengan senja itu setelah jam 6 misalnya gitu ya. Tapi orang itu akan mengekspresikan ya, misalnya seniman itu ya mau mengatakan ketika harus sudah mendekati senja, datanglah yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi apa? Eh, Mendekati senja itu maksudnya apa di situ? Maksudnya adalah mendekati apa? Waktu apa malam ya, mendekati apa? Mendekati waktu terbenamnya sinar matahari. Kita kan nggak tahu tepatnya sinar matahari itu terbenam jam berapa, begitu ya. Nah, maka itu ada ungkapan ya, mendekati senja, misalnya seperti itu. Nah, ini, misalnya apa? Pada waktu SMA itu ya, itu kan nilainya itu kan yang paling bagus itu 10 gitu kan, yang paling jelek 0 gitu ya. Nah, itu tapi tidak pernah ada nilai yang 10 gitu loh. Maka itu kadang-kadang ungkapan ungkapan untuk mengatakan bahwa 9 itu sudah bagus sekali gitu ya. Itu sering dikatakan misalnya nilai ujian si A itu hampir 9, misalnya hampir. Artinya dia walaupun nggak 10, itu kalau kata-kata sudah mengatakan hampir 9, mungkin dalam konteks itu sudah mengatakan bahwa nilainya itu sudah tinggi, misalnya seperti itu. Jadi pertanyaan seberapa dekat, seberapa mendekati, pertanyaan terkait dengan hampir besaran-besaran atau nilai-nilai pada contoh di atas itu adalah besaran yang apa mendekati nilai sebenarnya ya, mendekati nilai sebenarnya. Jadi ini dari contoh itu ini. Nah, sekarang yang matematis ya, coba adik-adik. Pada waktu Anda mempunyai lingkaran dengan jari-jari katakanlah satu gitu ya. Anda sudah tahu
bahwa Anda akan bisa membuat segitiga sama sisi, ya. Anda akan membuat segitiga sama sisi di dalam lingkaran itu. Nah, berapa luas segitiga itu? Masih ingat nggak luas segitiga sama sisi? Kalau sisinya katakanlah sebut S itu. Setengah alas kali tinggi, gitu ya. Nah, nanti tingginya berapa? Nanti dengan ilmu-ilmu geometri yang lain ya. Kemudian eh, Anda juga akan bisa membuat segi 4 sama sisi. Anda akan bisa membuat bujur sangkar ya. Di dalam apa? Lingkaran dengan jari-jari satu tersebut. Anda bisa melihat itu? Nah, kemudian Anda akan bisa membuat segi 6 beraturan pada lingkaran tersebut. Tentu saja Anda juga akan bisa membuat segi 8 misalnya ya, beraturan. Anda akan bisa membuat segi 10 beraturan dan seterusnya ya. Nah, apa yang menarik di antara apa yang kalau Anda lihat ada segitiga sama sisi pada lingkaran itu. Anda sudah jelas bisa melihat bahwa luas luas apa? Luas segitiga sama sisi pada lingkaran itu nilainya itu pasti tidak sama dengan luas lingkaran itu ya, Adik ya. Nah, pada saat Anda membuat segi 4 di dalam lingkaran itu, Anda juga sudah bisa melihat bahwa apa? Luas segi 4 itu apa? Lebih kecil, tidak sama dengan luas lingkaran tersebut. Nah, pada saat Anda mempunyai segi 6, beraturan poligon ya segi n di dalam lingkaran itu Anda juga akan bisa melihat ya. Nah, coba kalau Anda bandingkan luas segitiga, luas segi 4, luas segi n segi 6 di dalam masing-masing lingkaran itu, yang lebih dekat dengan luas keseluruhan lingkaran itu yang mana? Yang poligon, Bu. Yang poligon ya, yang segi 6 itu ya. Nah, Oke. kalau Anda Segi membuat 8. lebih poligonnya lebih apa? Lebih kecil-kecil lagi itu sisinya gitu ya. Semuanya berada dalam lingkaran, tentu saja Anda akan bisa membuat kesimpulan apa, Adik? Luas Semakin dari banyak apa? semakin banyak Semakin sudut, banyak, semakin mendekati luasnya lingkaran. Gitu kan, Bu? Ya, jadi ya. Jadi semakin besar N gitu ya. Semakin besar N, semakin banyak sisinya, semakin apa? Banyak sisi yang dipakai untuk membuat bidang beraturan di dalam apa? Lingkaran itu, maka apa? Luas poligon yang terbentuk itu akan semakin mendekati luas lingkaran, ya nggak? Mendekati loh, mendekati. Ya, jadi apabila N-nya semakin besar, maka luas segi N itu akan lebih mendekati nilai dari luas lingkaran, begitu ya, Dede ya. Nah, oke, ya. Nah, sekarang masalah yang lain. Kalau Anda mempunyai apa? Sepotong kue, gitu ya, dibagi dua, oke? Kemudian potongan yang lain dibagi dua lagi, maka Anda akan mendapatkan berapa? Kan setengah potongan ditambah dengan apa? Seperempatnya ya. Kemudian kalau yang seperempatnya itu, yang seperempat yang satu itu dibagi dua lagi, nanti akan kalau dijumlahkan, itu akan mendapatkan ya setengah ditambah yang seperempat dibagi dua lagi, 1/8, yang 1/8 dibagi dua lagi, 1/16, dan seterusnya ya. Maka Anda akan bisa membayangkan ya, maka apa? Anda akan bisa membayangkan, eh, kalau masing-masing potongan ya, jadi ada satu potong roti dibagi dua, udah sisihkan yang separuh. Yang separuh bagi dua lagi. Kemudian hasil bagian dua itu ditambahkan dengan yang separuh tadi, ya. Kemudian yang seperempatnya itu dibagi dua lagi. Nah, bagi dua lagi itu yang 1/8 itu berarti tambahkan lagi ke yang setengah ditambah seperempat dan seterusnya, ya. Maka Anda bisa membayangkan ya, kalau itu diteruskan, kalau itu diteruskan,
maka Anda akan mempunyai apa? Ya, ada kue. Nah, ini dibagi 2. Dah, ini kuenya ya. Nah, yang ini yang belum dipotong ini bagi 2. Ditambahkan dengan yang kita ini kan. Terus ini dibagi 2 lagi. Maaf. Ini bagi 2 lagi ya. Terus 1/8 ya. Nah, ini. Nah, yang kecil ini bagi 2 lagi gitu loh. Anda bisa bayangkan? Bisa bayangkan nanti Bisa. semakin besar, semakin banyak kali kita melakukan pemotongan pada sisa-sisa tadi, maka nanti keseluruhan ruas yang diarsir berapa? Mendekati Keseluruhan berapa? kue. Mendekati keseluruhan kue itu toh, ya enggak? Ini, jadi ini kan apa? Kalau ini dan ini, setengah dan 1/4, Anda sudah bisa menjumlahkan, ini adalah 3/4. Yang 3/4 ini tadi, ditambah dengan apa? 1/8-nya. Akan jadi 7/8. Nah, 7/8 ini kan sudah hampir 1 ya. Sudah hampir 8/8 ya. Nah, sudah hampir 8/8. Nah, tapi enggak, udah kita enggak mau gitu. Ini, yang ini, ditambahin seperti ini lagi. Nah, ini 15/8. 15, ini kan akan mendekati 16/16 ya. Akan mendekati 16. Sehingga nanti kalau Anda lakukan pembagian lagi, itu nanti akan ditambah dengan 1/32 ya gitu ya. 1/32, nanti Anda akan pembilang dan penyebutnya tetap beda. Tetapi mendekati itu ya, mendekati itu. Oke, Adik-adik ya. Nah inilah. Coba, kalau tadi kan 7/8. Yang kedua berapa? 15/16. Yang ketiga apa? 31/32 gitu ya. Penyebutnya semakin besar tapi pembilangnya juga semakin membesar. Jadi Anda akan mempunyai apa? Bentuk seperti ini. Jadi Anda akan mempunyai bentuk secara umum seperti ini gitu ya. Nah, ini itu nanti kalau secara matematis itu akan bisa dituliskan dengan setengah dikalikan dengan 1-setengah pangkat N dibagi 1-setengah. Dan seterusnya ya, adik-adik ya. Jadi, itu. Ini adalah salah satu permasalahan yang terkait dengan limit ya. Jadi, nilainya tidak akan pernah ya. Jadi, ini kalau Anda teruskan ini ya, nilainya tidak akan pernah sama dengan berapa? Luas lingkaran itu. Tetapi akan akan semakin mendekati nilai apa? Luas lingkaran itu. Ini juga seperti itu ya, Adik-adik ya. Jadi ini apa? Dipecah, pecah terus, kemudian nanti apa? Nilainya akan mendekati apa? Jadi Anda tidak akan menghitung ini, tapi Anda sudah merasakan ya. Sudah merasakan bahwa apa? Nilai dari jumlah deret tersebut akan sama dengan berapa? Nilai dari jumlah tersebut akan sama dengan berapa, Adik-adik? 32. Mendekati 1 ya, mendekati keseluruhan, mendekati 1 itu. Oke ya. Apabila jumlahan dilakukan untuk N yang sangat besar, maka hasil jumlahan itu akan mendekati nilai 1. Jadi mendekati. Jadi akan mendekati nilai 1. Nah, mendekati nilai 1. Anda bisa bayangkan ya. Oke. Nah, oke. Nah, ini saya kira masalah mekanika nggak usah aja ya. Ini untuk Anda nggak usah aja. Nggak usah aja. Ini saya kira nggak usah saja. Nah, salah satu masalah utama di dalam kalkulus dalam matematika adalah mencari slope kemiringan suatu garis, yaitu delta Y per delta X. Ketika nilai tersebut hampir 0/0. Jadi delta Y-nya 0, delta X-nya 0. Hampir ya. Nah, seperti itu. Jadi saya kira ini tidak akan saya ulang, adik-adik ya. Jadi ini tadi kalau Anda ingat kembali seperti itu, nah kemudian mungkin akan lebih apa ya? Akan lebih kita akan bicara ke yang kaitannya dengan grafik ya. Kalau tadi kaitannya dengan pola ya, pola. Pola apa? Ada kue dibagi 2. Singkirkan yang potongannya, yang belum, yang 1 itu dibagi 2 lagi. Kemudian jadi itu pola. Setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah 1/16 ditambah 1/32 dan seterusnya. Kalau poligon tadi apa? Luas segitiga, kemudian
segi 4, kemudian segi 6, kemudian segi berapa, dan seterusnya. Nah, itu nanti semakin N-nya semakin besar, ini sudah ada merasakan bahwa nilainya itu akan mendekati Satu. entitas tertentu ya, mendekati ya, mendekati. Nah, karena kan Anda nggak bisa toh melakukan tak 3 kali nanti Anda nggak tidur ya, ya nggak? Ya kalau Anda akan membuat poligon ini kan nggak bisa toh, poligon dengan sisinya 1 juta kan nggak bisa toh ya gitu. Tapi walaupun Anda nggak bisa menghitungnya, membuat gambarnya saja nggak bisa gitu ya, tapi Anda akan bisa membayangkan apa? Bahwa nilainya itu akan mendekati nilai tertentu. Nah, sekarang kaitannya dengan grafik ya, dengan grafik. Anda sudah bisa menggambar apa? Grafik fx sama x kuadrat plus 3 ya. Dia mempunyai puncak 0,3. Nah, jadi Anda mempunyai ini. Kemudian coba, kalau pada grafik ini gitu ya, Anda beri tabel nilai coba. Ya. Kalau X-nya 3, Anda dengan mudah akan mendapatkan berapa? Kalau X-nya 3. Gampang yang hitungnya ya? 12. 12. Sementara kalau X-nya 2,05 ya, coba ya adik-adik ya. Kalau mengapa saya pilih 2,05? 3 yaitu apa? 3 kan di sini ya, X-nya 3, X-nya 3 di apa? Terus kemudian apa? Mendekati ini. Anda akan maaf. Kalau 3, kalau 2,05 maka nilainya adalah 7,2025. Itu dengan apa? 2,05 kuadrat ditambah 3. Pasti lebih besar 6 ya? Iya. Pasti lebih besar dari 7 ya. Karena apa? 3 ditambah dengan 2,05. Ya enggak, Dik? Pangkat 2 kan 4. Jadi nanti 2,05 pasti nilainya akan di atas 7 ya. Nah, ini kalau Anda hitung betul, itu 7,2025. Kalau diperkecil, 2,001. Nah, ini akan semakin mendekati 7. 2,001. 7, sekian. Jadi apa? Sementara kalau dari kiri gitu ya, kalau X-nya 1,5, Anda bisa hitung 5,25. Kalau X-nya 1,95 ini. Jadi Anda bisa melihat bahwa apa? Pada saat Anda mempunyai X sama dengan 2, gitu, maka kalau ini 3 tadi berapa? 12. Kemudian diambil yang sebelahnya lagi. 2,05. Nah, ya. Terus lebih kecil lagi, lebih mendekati ini lagi, lebih mendekati ini 1,5, ini lebih mendekati ke sana gitu ya. Terus Anda akan bisa melihat apa? Ini ya, yang 2,001 ini mendekati angka 7. Ya enggak? Karena komanya di sini di belakang koma ini 2, ini di belakang koma ini apa berapa? 3. Kan lebih kecil toh. Yang ini sementara ini kan 6,8025, kemudian 6,99, ini lebih besar. Ini kemudian 6,999. Nah, sehingga ini apa? Anda bisa melihat dari kiri maupun dari kanan, gitu ya. Nilai fx-nya itu akan mendekati nilai 7, begitu ya. Nilai 7. Mendekati nilai 7. Jadi semakin ini mendekati nilai 7. Oke? Nah, sekarang jadi ini untuk bayangkan kaitannya dengan grafik ya. Nah, jadi dari tabel di atas terlihat bahwa apabila X cukup dekat dengan 2, maka fx mendekati 7. Hal ini tidak mengherankan karena apabila dihitung 2 kuadrat plus 3 itu kan sama dengan 7. Dalam hal ini dikatakan limit fx untuk X mendekati 2 sama dengan 7. Gitu ya. Nah, sekarang pada saat Anda mempunyai fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, fungsi f tersebut tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Karena limit fx-nya sama dengan 0 per 0. Mengapa 0 per 0 tidak terdefinisi, adik-adik? Mengapa 0 per 0 itu tidak terdefinisi? Karena 0 per 0 itu akan sama dengan 1. Benar. Mengapa? Karena 0 kali 1 sama dengan 0.
0/0 itu juga sama dengan 2. Mengapa? Karena 0 kali 2 sama dengan 0. Jadi 0/0 juga akan sama dengan 10 pangkat 100 gitu ya, ada di ekstrimnya. Mengapa? Itu benar. Karena 0 penyebut dikalikan ini kan sama dengan ini gitu ya. Jadi 0 kalikan dengan 10 pangkat 1000 gitu ya, 100 ini juga sama dengan 1 ya. Jadi ini kali sama dengan 0. Nah, jadi apa? 0/0 itu tidak terdefinisi. Sehingga pada saat X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 1, nanti Fx itu akan dipertanyakan mendekati nilai yang mana gitu loh. Mendekati nilai yang mana. Oke ya. Sekarang begini, Dede ya. Nah, jadi dari sini apa? Jadi Anda bisa coba dibaca dulu. Jadi masih bisa dipertanyakan pada Fx di atas pada saat X mendekati 1 gitu ya. Mendekati loh. Kalau X sama dengan 1 nggak boleh ya. Karena hasilnya 0/0. Tapi kalau X mendekati 1, yaitu X-nya tidak sama dengan 1, nanti Anda akan punya fungsinya ya, akan punya fungsinya. Nah, mendekatinya kemana? Gitu loh. Mendekatinya kemana? Nah, mendekatinya itu nanti secara teknis matematis, itu kan nanti apa? Fx, coba perhatikan adik-adik, Fx, kan tadi sama berapa? X kuadrat min 1 per X min 1. Nah, X plus 1 Anda tahu dibagi dengan berapa? Dikalikan dengan apa? X min 1 dibagi dengan X min 1. Begitu ya, Dede ya? Nah, ini kita boleh mencoret ini. Mengapa? Karena X-nya tidak sama dengan 1. Hanya mendekati gitu loh. Hanya mendekati. Sehingga nilai pendekatannya berapa? Nilai pendekatannya, nilai yang didekati itu adalah 1 plus 1. Berapa? 2. Akan berbeda, adik-adik, akan berbeda pada saat Fx-nya, adik-adik ya, pada saat Fx-nya itu sama dengan katakanlah X plus 2 dibagi dengan berapa? X min 1 per X min 1. Maka Anda akan dapat berapa? Ini bisa dicoret ini. Nilai limitnya berapa? Nilai limit Fx pada X sama 1. Mendekati 1. Itu nilainya berapa? 1 plus 2 sama dengan berapa? 3. Oke ya. Jadi itulah apa? Pendekatannya itu bukan nilai sebenarnya, karena nilai sebenarnya nggak akan bisa diperoleh. Mengapa kalau pada saat nilai sebenarnya nggak bisa diperoleh? Karena Anda tidak tentu nilainya itu. Pada saat Anda X-nya dimasukkan sama dengan 1, Anda akan mendapatkan 0/0. Ya, jadi ini hanya nilai pendekatan, bukan nilai sesungguhnya. Oke ya, Dedek ya. Itu. Nah, oke, coba. Kalau secara grafik, coba. Ya, Anda sudah bisa melihat, ini tadi ini. Ya. Nah, X kuadrat min 1. Pada saat X-nya sama dengan 1,1, ini nilainya 2,1. Anda masukkan aja. Pada saat X-nya sama dengan 1,01, nilainya ini. Pada saat X-nya sama dengan 1,0001, nilainya ini. Dan seterusnya. Jadi apa? Yang ke sana itu jadi ya, dari sini kan yang sini ya. Apa? Oh ya, dari ya. Jadi ini kan yang mendekati ke sini. Nah, mendekati ke sini. Yang ini. Ya. Anda peroleh ini. Jadi apa? Ini adalah hanya nilai pendekatannya. Kalau Anda punya fungsi Fx-nya ini. Nah, lain kalau Anda mempunyai Fx-nya itu adalah X plus 1. Maka Fx sama dengan, pada Fx sama dengan 1, ini nilai sama dengan 2. Ini adalah nilai sesungguhnya. Ya. Jadi nilai sesungguhnya. Oke ya, Dedek ya. Ini untuk bayangan ya, untuk membayangkan, untuk ilustrasi. Nah, dari sini secara ya, Dedek, secara apa? Secara simple tampak bahwa Fx
nilainya akan mendekati 2 ketika X mendekati 1. Dalam hal ini kita beri notasi limit fx untuk X sama dengan 1 sama dengan 2. Ya, sama dengan 1 sama dengan apa? 2. Oke, nah dari sini ini pengertian limitnya. Kalau secara matematis itu definisinya adalah ini. Ya, definisinya adalah ini ya, secara matematis. Limit fx, x mendekati c sama dengan L, ditulis limit fx, x sama dengan c mendekati L, f untuk mendekati c sama dengan L, jika untuk setiap x ya, jika untuk setiap x yang cukup dekat, tetapi x-nya tidak sama dengan c, maka nilai fx-nya akan mendekati L. Jadi itu secara apa ya, sederhana. Sebenarnya kalau secara matematis itu yang lebih kompleks itu lebih rumit lagi karena harus pakai epsilon delta dan sebagainya. Saya kira kita untuk Anda nggak usah aja. Itu untuk program studi S1 matematika ya. Untuk Anda nggak usah aja. Anda mempunyai maknanya saja, maknanya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini pengertian limit itu kalau matematik pakai ini. Secara matematis limit fx sama untuk x mendekati sama dengan L jika untuk setiap epsilon positif yang diberikan terdapat delta. Wah, ini repot ya. Saya kira untuk Anda tinggal memakai saja. Ya, tinggal memakai saja. Oke. Nah, nanti ada limit dua sisi ya. Kan pendekatan bisa dari kiri, bisa pendekatan dari kanan. Nah, ini nanti limit dua sisi. Nah, contohnya ini misalnya. Jadi, coba Anda renungkan. Kalau tadi kan X mendekati 1 ya. Ini tapi fungsinya apa? Fungsinya apa, Adik? Tadi fungsinya apa? Fx-nya sama dengan apa? X kuadrat minus 1 per Min X 1 min 1. per X min 1. Nah, kalau ini X min 1 per akar X min 1. Nah, ini sedikit tricky ya. Anda harus ingat bahwa X min 1, Rasionalkan. kalau ini kan Anda ingat apa? Anda ingat apa? X plus 1 kalikan dengan berapa, Dedek? X min 1 ya. Nah, X min 1. kalau yang ini Anda harus ingat, ini ada kalau Anda tuliskan dengan apa? Rasionalkan. Akar X plus 1 dikalikan dengan berapa? Akar X min 1. Nah, oke ya. Jadi saya senang Anda masih ingat yang kayak gini-gini ya. Jadi nilai limitnya sama. Nah, nilai limitnya sama dengan tadi. Nggak apa-apa. Ya, oke ya. Nah, bisa satu harga, bisa untuk. Nah, sekarang. Jadi kalau secara grafik gimana? Ya. Secara grafik nanti gambarnya kira-kira seperti ini ya. Nah, saya kira tidak usah saja. Yang kedua lah, ini coba ada nih. Bu, mohon maaf menyela, Bu. Ya, silakan. Bu, mohon maaf. Ada apa? Ini udah di-record belum? Hah? Mungkin sudah di-record. Apakah pembelajaran hari ini sudah di-record belum, Bu? Oh iya, maaf ya. Oke, tak record ya, nggak apa-apa. Sekarang tak. Oke. Oke ya, udah saya record. Ya. Terima kasih, Oke Bu. ya, maaf. Oke, ya. Nah, coba limit yang ini coba. Coba kalau Anda berhadapan dengan bentuk akar nilai mutlak X per X. Nilai mutlak X per X. Untuk X lebih besar 0, karena kemarin berapa? Nilai mutlak X itu nilainya berapa? Masih ingat nggak nilai mutlak X? X, Bu. Sama dengan X kalau X-nya positif. X. Dan kalau negatif itu min X, Bu. Ya, jadi kalau Anda mempunyai fungsi ini, mempunyai fungsi akar nilai mutlak X per X ini, maka pada saat X-nya lebih besar 0, maka nanti limit dari ini nilainya akan berapa? Ini kan akan positif, ini juga positif ya, sehingga nilainya 1. Oke, Dedek ya. Sementara itu, kalau X-nya kurang dari 0, nanti ini apa nilainya ini, Dedek? Negatif. X ya. Kurang dari 0. Ini kurang dari 0 ini loh. Nilainya berapa ini? Min X toh?
Pembilangnya kan kalau X-nya kurang dari 0, masih ingat nggak nilai mutlak? Nilai mutlak dari X itu, adik, itu akan sama dengan berapa? Masih ingat nggak? Jika X lebih dari 0 itu sama dengan X, jika X kurang dari 0 Ah, sama dengan min Oke, X. 0, X-nya 0 ya. Terus berapa? Min X kalau X-nya kurang dari apa? 0. Nah, Ini Kurang dari nilai mutlak 0. selalu positif ya. Jadi ini nilainya apa? Pembilang ini nilainya positif toh? Sementara penyebutnya nilainya apa? Negatif. Jadi nanti di sini nilainya adalah min 1. Jadi kalau dari kiri itu 1, dari kanan itu min 1. Jadi karena limitnya tidak sama, maka kita katakan ini apa? Tidak ada limitnya. Jadi kalau pendekatan dari kiri tidak sama dengan pendekatan dari kanan, maka nanti kita katakan limitnya tidak ada. Oke ya, tidak ada. Oke, nah nanti dengan contoh-contoh yang lain aja. Jadi ini kalau kita gambarkan seperti ini. Coba. Jadi ini apa? Pada saat X-nya positif, ya, X-nya positif, nilainya akan mendekati ini. Ya. Oke. Sementara pada saat X-nya negatif, nilainya akan mendekati ini. Jadi ini mendekati 1, ini mendekati min 1. Sehingga nanti kita katakan bahwa nilai limit ini tidak ada. Karena pendekatan dari kanan dan dari kiri itu berbeda nilainya. Ya, berbeda nilainya. Oke, nah sekarang ada limit tak hingga, coba. Saya pakai ilustrasi saja langsung ya, Dedek ya. Ini coba. Anda sudah bisa menggambar grafik fx sama dengan 1/x kuadrat. Maka Anda bisa melihat secara grafik, ini gimana? Ini kan apa? Pada saat X mendekati 0, pada saat X mendekati 0, gitu ya, pada saat X mendekati 0, maka nilainya berapa? X mendekati 0. Ini kan pasti hanya dari sini saja ya, karena nilainya kan selalu di kuadran ke sini ya, Dede ya. Ya, ini itu nanti apa? Nilainya itu tidak pernah akan apa? Tidak pernah ditabrak ya. Tidak pernah apa? Ditabrak ini. Tidak pernah ditabrak. Sehingga apa? Ini apa? Nilai limitnya adalah tak hingga. Karena semakin X-nya semakin mendekati 0, ininya semakin besar begitu ya, semakin besar. Nah, oke. Saya kira Anda bisa ini. Sekarang saya tidak akan terlalu bicara di sini ya. Ini tadi contoh tadi ini sama dengan contoh tadi ya. Jadi kalau Anda lihat nilainya itu nilai fx-nya akan sama dengan apa? 1 ya, seperti ini. Oke. Nah, coba sekarang Anda ini. Ini tadi sudah kita diskusikan ya. Jadi pada saat Anda punya gx sama x kuadrat min 1 per x min 1 ini, dia akan mendekati 1. Karena tadi perhitungannya tadi. Oke. Sekarang ini juga tidak akan saya diskusikan di sini. Nah, sekarang adik-adik begini. Pada saat Anda mempunyai hx ya, hx itu didefinisikan secara kondisional. Jadi pada saat x-nya tidak sama dengan 1, didefinisikanlah ini. Sementara pada saat x-nya sama dengan 1, didefinisikanlah x-nya sama dengan 1. Maaf, ini kurang bagus ya. Saya itu sebenarnya lebih senang pakai latex, tapi tadi tergesa-gesa jadi saya nggak pakai latex. Nah, maka dari kondisi ini gitu ya, dari kondisi ini adik-adik ya, ini nggak bagus ya. Nah, oke. Bentar, maaf ya, adik-adik ini tadi kurang. Ini sudah ya tadi. Nah, saya kira kita bicara yang lebih sederhana saja. Kalau tadi sudah beberapa pengulangan ya terkait dengan itu. Coba kalau Anda mempunyai fungsi konstan, gitu ya, fungsi konstan. Fungsi konstan itu secara grafik itu kan gambarnya begini ya. Fx sama dengan K. Fx sama dengan K.
Anda bisa melihat apa? Anda bisa merasakan bahwa apa? Limit dari X, kalau Anda mempunyai apa? Kalau Anda mempunyai X sama dengan apa? X sama dengan C gitu ya, konstan C. Maka baik dari kiri maupun dari kanan, nanti nilainya dari konstanta ini akan tetap ya, fungsi konstan ini. Jadi Anda bisa melihat apa? Anda merasakan nggak bahwa limit dari fungsi konstan itu sama dengan apa? Halo? K sama dengan K. Sama dengan Sama dengan nilai konstan. konstanta itu sendiri. Konstanta itu sendiri. Tetap. Nah, ya, oke ya. Oke ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan apa? Limit dari 2 untuk X mendekati 5, nilainya berapa? 2, Bu. 2. Limit 2 untuk X mendekati 2 berapa? 2. Juga 2. Ya, udah. Nanti ini menjadi patokan kita. Ini akan menjadi patokan kita. Sekarang kalau X-nya sama dengan C, coba. Kalau X-nya sama dengan C. Oke ya, saya hapus coba. Kalau X-nya sama dengan C. Oh, nggak bagus ya. Nggak enak lah. Saya ini. Oke. Ini. Kita ini kan. Oke ya, teman. Ada ya. Nah, ini agak bagus ya. Coba kemudian Anda punya, ini saya ganti yang ini. Coba kalau Anda mempunyai grafik Y sama dengan X, maaf ya. Oke. Kalau Anda mempunyai grafik Y sama dengan X gitu ya, atau Fx sama dengan X, ya. Maka untuk berapapun C-nya, ya, maka dari kiri maupun dari kanan gitu ya, nanti nilai dari Y sama dengan X itu sama berapa? Adik-adik? Tingginya berapa nih? Ini kalau kita tarik ke atas, tingginya sama dengan C juga toh? Nah, jadi ini itu memberikan kemudahan nanti pada kita. Pada waktu Anda mempunyai limit X sama dengan C, maka untuk limit X untuk X mendekati C, maka dia akan sama dengan C sendiri. Nah, nanti menggunakan sifat yang ketiga, jadi coba bayangkan ya, limit dari Fx ditambah Gx untuk X mendekati C, ini akan limit dari Fx untuk mendekati C, dan limit dari Gx untuk X mendekati C. Begitu juga untuk yang ini. Limit dari Kfx ini akan sama dengan K, limitkan. Jadi ini apa? Anda jumlahkan dulu masing-masing fungsinya, ini baru ditarik limitnya, hasilnya akan sama dengan ditarik dulu masing-masing limitnya, baru dijumlahkan. Begitu juga limit dari skalar kali suatu fungsi akan sama dengan skalar itu dikalikan limitnya. Jadi apa? Konstanta ini bisa keluar gitu loh. Konstanta ini bisa keluar. Nah, seperti itu ya. Jadi ya. Nah, sekarang itu akan mempermudah kita. Mengapa itu mempermudah? Masih akan saya tambah lagi ya. Limit dari hasil kali sama dengan hasil kali dari limitnya. Limit dari Fx per Gx sama dengan limit Fx seperti ini. Sepanjang limit Gx-nya tidak sama dengan 0. Mengapa? Karena kita tidak bisa membagi dengan 0. Ya. Karena kita tidak bisa membagi dengan apa? 0. Nah, coba mengapa ini menjadi penting? Sifat-sifat ini menjadi penting. Ya. Tadi Anda sudah bisa menghitung ini ya, Dedek ya, coba bayangkan. Anda sudah bisa menghitung yang ini, Anda bisa menghitung yang ini. Nah, tadi Anda sudah bisa menghitung yang mana, Dedek? Limit dari apa? Perhatikan coba. Sekarang, kalau Anda mau menghitung limit dari 5x untuk x mendekati katakanlah 2, ini maka menggunakan yang mana? Menggunakan ini ya, Dedek ya. Halo. Nah, ini sama berapa? Ini kan apa? Ini K-nya ya. Ini K-nya. Coba K-nya. Terus Fx-nya apa? X.
Jadi ini sama berapa? 5-nya bisa keluar. 5 Sama X jadi berapa? 5 limit X Dikalikan dengan limit mendekati berapa? 2 X limit untuk X mendekati X 2. mendekati Nah, Iya. limit untuk X mendekati 2 berapa ini? Pakai ini. 2. 2 Berapa? 2. Dua. Jadi nilainya berapa? 5 kali 2. 2 Jadi sama dengan berapa? 10 Itu mempermudah. Jadi sifat ini mempermudah kita menghitung yang lain gitu loh. Menghitung yang lain. Coba sekarang. Ya. Sekarang. Saya mengajak yang ini. Coba. Kalau Anda diminta menghitung limit dari 5 ya, 5x pangkat 3 untuk x mendekati 2. Maka menggunakan sifat tadi, ini kan K toh, Adik-adik ya. Nah, ini berapa? Ini bisa ke sini. Jadi sama dengan berapa, Adik-adik? Halo? 5 limit dari x pangkat 3. X pangkat 3. X mendekati berapa? mendekati 2. 2 Ini sama dengan berapa? 5, ini kan apa? X kalikan 3 ya. 8 kali 8 Nanti dulu, perlahan-lahan. Oh iya. Perlahan-lahan. Oh iya. Ini kan limit dari x mendekati 2, limit x mendekati 2, ya, kalikan lagi limit x mendekati 2 gitu loh. Nah, tadi limit x mendekati 2 berapa, adik ini? 2 2. Ini berapa? 2 Ini berapa? 2 Jadi, Anda tadi baru sudah lebih cepat lagi menghitungnya. 5, 2 pangkat 3. Jadi berapa? 5 kali 8, 40 ya. 10 2 pangkat 3 ini yang penting adik-adik. Mengapa 2 pangkat 3? Karena kita bisa mengganti ini dengan bentuk ini. Ya, ini 3 kali gitu loh. Oke? Nah, jadi sekarang Anda sudah tahu bagaimana menghitung, katakanlah misalnya ya, menghitung ya. Misalnya, saya pakai yang merah ya. Jadi kalau Anda diminta menghitung, katakanlah ya, Dede ya, 2 ditambah dengan 5x kuadrat x mendekati 3 berapa? Maka gunakan tadi tuh limit jumlah sama dengan berapa? Perlahan-lahan. Limit dari 2 untuk x mendekati 2. Ditambah dengan berapa? Limit dari berapa? 5x kuadrat. Nah, limit x mendekati 2 berapa, Dede? Tadi yang limit K itu berapa? 2. 2 Bu. Oke. Yang ini berapa nih? Plus 5 5 limit limit x X kuadrat kuadrat x mendekati 3. Jadi 3. berapa? 2 plus 5. 45 Nah, 5 kalikan berapa? kalikan Kuadrat ya. 9 kali 3 Oke, ya. Jadi itu keuntungan dari sifat-sifat dasar tadi. Jadi Anda tadinya hanya tahu apa? Anda tadinya hanya tahu ini saja. Oke? Jadi Anda tadinya hanya tahu ini saja, Anda sekarang jadi bisa dan ini karena sifat-sifat yang ini tadi, ada berbagai macam sifat tadi ini ya, perkalian, penjumlahan, dan nanti Anda akan mempunyai ini. Oke ya, Dede ya? Oke, dah. Jadi saya kira Anda sudah bisa menggunakannya. Nah, nanti perpangkatan seperti ini. Nah, oke, sekarang ini. Jadi ini contohnya ya, contohnya sederhana. Jadi limit dari x mendekati min 1 untuk 3x kuadrat itu adalah limit dari 3x kuadrat dikurangi limit x dikurangi limit 6. Limit 3 limit x kuadrat itu adalah 3 limit x dikuadratkan. Plus 1 min 6 dan seterusnya. Oke ya. Nah ini. Nah yang ini gimana nih? Kalau yang ini Anda tidak boleh langsung. Nah apa yang harus Anda lakukan? Anda uraikan dulu. Anda uraikan dulu. Jadi Anda mempunyai apa? X kuadrat min 2x itu ya. Ini oh, nggak apa-apa nih ya ini, maaf. Ini karena x sama dengan 2, bukan x sama dengan min 3 ya, x sama dengan min 3. Jadi Anda bisa langsung masukkan saja. Sepanjang penyebutnya tidak 0 ya, sebenarnya penyebutnya tidak 0. Oke? Saya kira itu mudah ya. Nah yang ini kalau Anda masukkan x sama dengan 2 ke sini, hasilnya apa?
Penyebutnya 9, Bu. 5 kali berapa? 2 Kali 2. min 1 ya. Satu. Nah, enggak Pak, ini kan 10 min 1. Sama dengan apa? 9. Tidak sama dengan berapa? 0. Jadi Anda bisa langsung masukkan, tinggal langsung dimasukkan nilai-nilainya. Oke, Adik ya. 0. Jadi Baik, sama Bu. dengan oke. Tidak dimasukkan ya, karena nilainya Pak, ini tidak sama dengan 0. Ya. Oke, ya. Nah, kalau ini gimana nih? Kalau ini gimana? Oh, ini ternyata beda masalahnya dengan tadi. Karena pada saat Anda memasukkan X sama dengan 1 dimasukkan, itu Anda akan peroleh berapa? 1 per 1. Sama dengan apa? 0. Maka Anda tidak boleh langsung memasukkan. Anda harus ringkas dulu. Ya, Anda ini. Jadi karena X kuadrat min 1 ini sama dengan masing-masing sama dengan 0, Anda harus melakukan perhitungan-perhitungan. Bagaimana perhitungannya? Kayak tadi itu tadi. Ya, nah, Anda uraikan dulu, baru nanti dimasukkan. Oke. Nah, yang ini juga demikian. Coba kalau Anda hitung, pembilangnya berapa? 0, Bu. Penyebutnya 0. 0. Maka Anda harus melakukan inovasi. Yaitu Anda Anda lakukan apa? Kalau tadi Anda apa? Uraikan ya. Kalau ada ini tadi diuraikan, kalau ini diapakan? Dihilangkan akarnya dulu. Dihilangkan apa? Akarnya dulu. Untuk menghilangkan akar bentuk ini, ya, untuk menghilangkan akar dari bentuk ini Anda masih ingat, yaitu Anda kalikan dengan akar. Ini kan apa? Minus ya. Nah, ini dikalikan dengan plusnya. Ya. Sehingga Anda akan mendapatkan apa? Karena Anda akan mendapatkan apa? Anda akan punya rumus apa? A dikurangi B dikalikan dengan A ditambah B, hasilnya apa? Pak Dede? Kan A kuadrat min B kuadrat. Oke? Sehingga Anda mendapatkan apa? Ini A, ini A, ini B, ini B. Sehingga akan diperoleh apa? Akar X kuadrat ditambah 5 dikuadratkan, kan akarnya hilang. Nah, akarnya hilang. Kemudian apa? Min 3 kalikan 3 adalah 9. Nah, sehingga Anda punya bentuk seperti ini. Nah, kalau sudah, nah ini Anda amati. X kuadrat plus 5. Ini kan ada X kuadrat min 4 ya. Ini diuraikan menjadi X min 2 dikalikan X plus 2. Nah, di sini Anda ketemu X min 2, maka karena X hanya mendekati, karena X hanya mendekati 2, maka ini bisa dicoret. Sehingga tinggal limit yang ini. Nah, ini kalau Anda masukkan nilainya, itu nilainya adalah 2 ditambah 2 per akar 9 plus 3. Nilainya adalah 2 per 3. Ini adalah nilai limitnya, nilai pendekatannya, bukan nilai sebenarnya. Karena kalau nilai sebenarnya itu nggak bisa dimasukkan nilai sebenarnya. Oke ya. Oke. Saya kira ini ada belajar ini nggak usah saja ya. Saya ngambilin yang baik aja untuk Anda, yang terlalu abstrak nggak usah saja. Nah, sekarang kita bicara dengan contoh-contoh. Ya, coba. Limit 1/X untuk X mendekati 0. Ini sama dengan tak hingga. Mengapa? Kalau ada gambar grafiknya gimana? 1/X itu gambarnya apa? Bisa nggak Anda menggambarkan grafiknya ini? Ini kan kalau Anda masukkan nilainya ya, X mendekati 0. Tak hingga. Tapi mengapa nilainya tak hingga? Coba, kalau Anda punya 1/X, Fx sama dengan 1/X ya. Fx sama dengan 1/X. Ini. Bagaimana Anda menggambar grafiknya? Kira-kira grafiknya kayak apa, Dede? Ini fungsi genap apa fungsi ganjil? Fungsi. Kalau Anda mau melihat fungsi genap apa fungsi ganjil, ini F min X berapa? Halo, F min X berapa? 1 per min X. Ya, oke deh ya. Nah, ini akan sama dengan apa? Minus 1/X. Jadi ini sama dengan berapa? Minus 1/X.
minus fx, ya enggak? Nah, Oh jadi iya. ini apa? Jadi fungsi apa? Halo, fungsi apa? Ganjil. Fungsi ganjil. Oke. Berarti nanti apa? Ciri-cirinya fungsi ganjil apa? Kalau gambar grafiknya. Masih ingat nggak? Fungsi ganjil gambarnya bagaimana? Apa? Cerminan dari apa? Dari fungsi inversnya ya. Fungsi inversnya apa ini? Fungsi inversnya. Nah, fungsi invers dari super X itu apa? Atau fx itu sama dengan invers dari fungsi apa? Anda bisa membayangkan nggak? Halo? Halo? Ya, bagaimana? Fx itu bagaimana? Jadi ini kan, ya, ini nanti untuk pengetahuan Anda ya. Jadi nanti ini kan semuanya terkait dengan fungsi super X, super X, super X, super X, super X. Jadi Anda harus bisa membayangkan grafiknya. Grafiknya kayak apa? Super X itu. Anda kemarin sudah, kalau kalau super X pangkat, ini nggak usah aja. Sekarang super X kira-kira apa super X? Halo, bisa nggak? Coba inverse dari fungsi X apa? Bisa nggak menghitung? Per X. Inversnya. Kan apa? Y gitu ya. Y sama dengan super X. per X. Ya. Terus kemudian ada apa kan? Tukar tempatnya ya. X sama dengan 1 per Y. Jadi apa? Anda bisa lihat apa enggak? Inversnya Sama jadi ya? seperti Nah, jadi super X ya. Nah, Iya. coba jadi bagaimana? Anda bisa melihat apa? Jadi apa? Inverse dari super X adalah apa? Dirinya sendiri ya? Iya. 1 per X. 1 per Iya. X juga ya? Nah, X-nya. berarti apa? Nah, coba kalau Anda sekarang gini aja, ya. Ada gambar ya. Kalau X sama dengan 1, 1/1 berapa? 1. 1. Kalau X sama dengan 2 berapa? Setengah. 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 Jadi semakin apa? Kecil. Semakin kecil. Makin kecil ya? Kecil. Ya, coba. Ini kan setengah. Terus sepertiga gimana? Semakin kecil lagi ya? Ya. Sekarang kalau Iya. setengah gimana? Setengah kabarnya? Kalau ini 1, nanti ini 2 ya? Ya nggak? 2. Ya. Terus jadi ya, dia yang jelas melalui apa? 1,1 toh? 1,1. Terus kemudian apa? Anda bisa melihat apa? Gambarnya kira-kira bagaimana? Ke bawah. Ya. Tidak ke atas. Ya, gambarnya akan ke sana ya gitu ya. Nah, Iya. oke. Sekarang kalau X-nya sama dengan -1 berapa? X-nya sama dengan -1. Negatif 1. Cerminannya 1, Bu. Ya. Jadi Cerminan ini ya, dari oke ya. Juga melalui -1,1 toh? Oke nggak? Ya. Berarti 3, Bu. Nah, terus kemudian pada saat mengecil, lebih besar, ini -1/2 berapa? Setengah. Ya. Jadi gambarnya nanti akan bagaimana? Kira-kira begini. Nah, mengapa kira-kira diyakini seperti ini? Mengapa diyakini kira-kira seperti ini? Karena dia fungsi apa? Dia fungsi genap. Karena fungsi genap itu berarti nanti apa? Maaf, fungsi ganjil. Berarti apa? Dicerminkan terhadap titik 0,0, ya enggak? Ya. Nah, jadi ini sekali lagi ya, saya gambarkan ya. Coba. Ini adalah grafik dari Y sama dengan super X. Ini adalah grafik Y sama dengan super X ya. Oke ya, Dedek ya. Silakan nanti dilihat ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat untuk X mendekati 0. Untuk X mendekati 0. Untuk X mendekati 0.
Berapa nilai limitnya? Nilainya kan akan semakin besar ke sana, toh? Jadi tak hingga. Mengapa 1/x sama dengan tak hingga? Itu bukan hanya karena 1/0. Ini ya. Ini. 1/0 mengapa sama dengan tak hingga? Nah, itu karena secara grafik Anda juga bisa melihat. Nah, sekarang kalau X-nya kurang dari 1, nanti gimana nih? Kalau X-nya kurang dari 1 ya, mendekati 0 tapi dengan X kurang dari 0. Kurang dari 0, maaf. Maka nanti apa? Nilainya Minta akan ke hingga. bawah ya. Minta hingga. Oke. Sekarang kalau X-nya mendekati tak hingga. X-nya mendekati tak hingga. X-nya mendekati tak hingga. Ke sana ya. Sekarang saya ada belajar. X-nya mendekati tak hingga. Berapa? Ke sana. Akan semakin kecil, toh? 1/x sama dengan 0. Mengapa demikian? Jadi Anda harus bisa gambar 1/x untuk X mendekati minta hingga. X mendekati minta hingga. Ke sana. Nah, ini akan semakin kecil juga. Sama dengan 0. Oke ya. Oke. Nah, saya kira itu terkait dengan limit tak hingga ya. Limit tak hingga. Nah, sekarang contoh-contoh yang lain. Jadi Anda mempunyai limit X min 1 per X kuadrat. Menurut definisinya, itu adalah alamat ini. Dikalikan dengan ini. Nah, untuk X min 1, nilainya adalah min 1. Untuk 1/x tadi, untuk X mendekati tak hingga adalah tak hingga. Nah, dikuadratkan, sehingga nilainya min tak hingga. Limit 1/x min 1 berapa? Nah, ini adalah limit 1/y. Dengan y-nya itu sama dengan 1/x min 1. Gitu ya, 1/x min 1. Pada saat y-nya sama dengan, pada saat x-nya mendekati tak hingga, ya, pada saat x-nya mendekati tak hingga, berapa y-nya? Pada saat x, maaf. Ya. Maka Anda juga akan mempunyai y-nya juga mendekati tak hingga ya, sehingga nilainya ini, dan seterusnya ya. Saya kira itu adalah bagaimana kita mau menggunakan sifat-sifat limit. Nah, coba kalau yang ini. Nah, ya. Jadi ini adalah apa? Suatu contoh bahwa pembilangnya mendekati tak hingga, penyebutnya juga mendekati tak hingga. Nah, jadi tapi kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda perhatikan bahwa 3x kuadrat dikurangi 1 itu kedua pembilangnya ini bisa dibagi dengan dengan kuadrat yang terbesarnya, dengan pangkat terbesarnya itu x kuadrat. Nah, dia akan sama dengan berapa? 3x kuadrat ini dibagi dengan x kuadrat ya gitu ya. Nanti dibagi dengan x kuadrat min 2x plus 5, itu ya sama ya. Dibagi dengan x kuadrat gitu loh, Dek. Nah, sehingga Anda akan mendapatkan apa? Nah, jadi jangan kurang akal. Ya. Kalau tadi apa? Kalau ada suku yang sama, kita faktorkan kemudian kita coret. Tapi kalau yang seperti kasus tadi, ini bagi. Nah, Anda akan mendapatkan nilai itu ya, nilai itu. Oke. Nah, sekarang, Adik ya. Coba. Jadi, ini adalah contoh-contoh yang saya perlihatkan bagaimana kita menghitung ya, bagaimana kita menghitung limit ya, bagaimana menghitung limit. Jadi kalau tidak ada pembilang dan penyebut yang menyebabkan 0, tidak ada penyebut yang menyebabkan 0, maka langsung hitung aja. Simple ya, langsung hitung aja. Sementara kalau seperti ini, Anda uraikan dulu. Ya, Anda uraikan dulu. Jadi pada saat penyebutnya 0, zero denominator adalah penyebutnya 0 ya. Itu Anda uraikan dulu. Anda nggak boleh langsung menghitung. Nah, sementara pada saat seperti ini bagaimana? Nah, pada saat seperti ini, maka Anda apa? Ini tidak bisa lagi ini kan 0/0 ya. Tidak bisa lagi ini kan kalau Anda paling menyimpulkannya adalah menjadi limit 1/x kuadrat. Nah, kemudian 1/x kuadrat itu ini apa? Pada waktu mendekati 0, ini nanti apa?
1 per 0. Jadi ini tidak bisa dilakukan perhitungan. Mengapa? Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, begitu loh. Jadi ini tidak mempunyai limit karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, seperti itu. Gitu ya, Adik ya. Jadi lain dengan misalnya apa? Saya kasih contoh ya, misalnya apa? Limit dari X per, katakanlah ya, X dikalikan dengan X kuadrat plus 1. Plus 1 ya, gitu ya, Adik ya. Ini untuk X mendekati 0. Ini bisa disederhanakan. Dan ini limitnya sama, limit dari 1 per berapa? X kuadrat plus 1. Untuk X mendekati 0. Nah, ini menghasilkan berapa? 1 per 2. Oke, ini nilainya adalah setengah. Tapi pada kasus yang ini, nanti dia tidak punya limit karena tidak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Tetap akan menghasilkan penyebut 0 begitu. Jadi ya, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan limit yang akan kita nanti apakan pakaian ya. Nah, sekarang gini ya. Jadi saya memberi contoh yang banyak saja. Jadi limit ini untuk X mendekati min 1. X mendekati min 1 kalau penyebutnya nilainya dimasukkan, ini adalah pembaginya apa? Penyebutnya adalah 0. Zero denominator. Nah, caranya bagaimana? Kayak tadi itu. Dihilangkan akarnya, Anda akan mendapatkan 1/4. Begitu ya. Dede ya. Jadi, nah, yang ini tadi. Kalau tadi kan contohnya yang mana, Dede? Contohnya tadi adalah yang X per X kuadrat ya. Kalau ini adalah X per nilai mutlak X. Nah, ini ternyata, ini contoh yang tadi, kalau yang tadi itu cuma pembilangnya, yang nilai mutlak, penyebutnya yang X. Jadi ini nanti nilainya, dari kiri nilainya 1, dari kanan nilainya min 1, sehingga nanti dia tidak punya limit, karena ternyata nilai pendekatan dari kiri tidak sama dengan nilai pendekatan dari kanan. Ya, seperti itu, Adik-adik ya. Jadi ini saya akan sebelum memberikan tugas tadi, Adik-adik, saya tidak akan membawa Anda ke limit dari fungsi trigonometri. Saya mengajaknya Anda hari ini adalah ke limit fungsi aljabar. Nanti minggu depan kita akan memberikan limit fungsi eksponensial ya. Jadi trigonometrinya nggak akan saya berikan. Tapi bagaimana limit fungsi eksponensial. Jadi begitu yang bisa Ibu berikan hari ini. Ibu jam 9 itu punya acara ya. Jadi saya masih berikan, saya harus mempersiapkan diri gitu ya. Untuk acara rapatnya program studi S2. Saya minta maaf ya. Sehingga ini yang mungkin contoh-contoh ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang pertama, jadi limit suatu fungsi untuk X mendekati nilai tertentu itu belum tentu ada. Salah satu yang membuat limit itu nilainya tidak ada, karena apa, Dedek? Coba, bisa nggak disimpulkan? Karena apa, Dedek? Karena batas kanan sama kirinya beda, Bu. Karena limit kanan, limit kirinya tidak sama. Contohnya apa? Tadi Contohnya apa tadi? X per mutlak ini, dari X. Nilai mutlak X. atau nilai mutlak X dibagi dengan apa? X. X. Nanti X. Anda bisa, Anda harus bisa, yaitu kalau apa? X min 1 dibagi dengan X min 1 gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa ini terus Anda nggak bisa yang ini. Anda juga harus bisa, ya. Bisa, oke? Nah, yang kedua, tidak punya limit karena apa? Coba. Penyebutnya Karena sama dengan 0. Nah, karena Anda tidak bisa lagi mengusahakan penyebutnya untuk tidak sama dengan 0. Contohnya apa, Ya. Dari? X kuadrat min 1 per X kuadrat kuadrat. ini misalnya. Tapi kalau X pangkat 3 per X kuadrat, jangan lupa ya, Dede ya. Kalau X pangkat 2 per X pangkat 3 ini nggak bisa ya. Iya, Bu. Tapi kalau ini bisa menjadi berapa nih? X, Bu. X Nah, per X. Gantung nanti nilai pendekatannya ya.
Kalau X-nya mendekati 0, jadi berapa nilainya? 0. 0, begitu ya. Jadi jangan lupa, jadi sekarang contoh yang lain apa coba misalnya? Kalau ada ini, sekarang Anda bisa nggak bikin contoh yang lain? Limit berapa? X min 1 per, misalnya berapa? X min 1 pangkat 5 misalnya ya. Untuk X mendekati 1 ya. Ini ada nggak limitnya? Ya ada, Bu. Nggak ada. Tapi kalau ini dibalik, ya. Kalau limit dari X min 1 pangkat 5 per X min 1 berapa? Mendekati 1. Loh, X min 1 pangkat. Min 1 pangkat 4. ini kan bisa dihapus toh salah satu toh karena jadi berapa? X min Limit 1 pangkat 5. Limit. X mendekati X min 1. 1 pangkat berapa? 4, 4. Bu. 4. X mendekati berapa? 1. 1. Berapa nilainya? 0. 0. 0 pangkat 4. Nilainya berapa? 0. 0, begitu ya. Nol. Ya, bisa ya? Saya senang Anda bisa membuat kesimpulan dari apa. Saya kira untuk Anda itu kayaknya mungkin lebih tepat pakai contoh, banyak contoh gitu ya. Nah, coba. Apalagi coba, Anda bisa menyimpulkan apa? Anda bisa menyimpulkan apa? Kalau Anda ketemu bentuk akar, Anda dikalikan dengan, Anda hilangkan akarnya ya. Untuk Ya. menghilangkan akarnya, Anda lakukan dengan apa? Kalikan dengan apa? Kawan. Sekawan. Kalikan dengan Kawan. konjugatnya istilahnya ya. Oh, lanjut. Kalikan dengan akar dengan konjugatnya ya, konjugatnya ya, dengan konjugatnya. Oke. Kalau yang pangkatnya tinggi tadi itu gimana? Saya ini kan ya. Dibagi pangkat paling besar, Bu. Bagi pangkat paling besar ini ya. Bagi pangkat paling besar. Saya kira bisa ya. Jadi Anda saya kira untuk fungsi-fungsi aljabar Anda bisa ya. Nah, sekarang Anda nanti punya tugas nih. Anda tugas yang keempat, saya bikin yang simple-simple. Terdiri dari 2 bagian. Ini maaf ya, ini kehapus ya. Tugas 41 dan tugas 42. Karena kemarin Ibu ke Purwokerto sampai kecapean, terus tadi persiapannya kurang rapi ya. Ini oke ya. Nah ini, coba. Kalau ini diapain ini? Misalnya. Ya. Jadi ini apa? Ini tugasnya adalah apa? Anda nanti tugas yang mahasiswa yang ganjil, ini mengerjakan soal A dan B. Mahasiswa yang genap mengerjakan soal C dan D. Jadi nggak usah semuanya ya. Jadi apa? Dua-dua ini aja. Nah, Anda akan bisa menghitung ya. Anda akan bisa menghitung. Ya. Karena ini 0 gitu ya. Maka nanti Anda harus menghitungnya pakai apa? Diuraikan dulu. Bisa nggak diuraikan gitu loh. Kalau nggak bisa diuraikan ya berarti apa? Tidak, bukan Tidak ada limitnya. tidak ada Ya. limitnya. Ya, kalau yang ini bisa langsung dihitung ya, karena pembilangnya penyebutnya berapa? Min 2 toh? Min 2. Nah, jadi bisa langsung dihitung. Kalau yang ini juga bisa langsung dihitung ya, karena ini kan min 4 ya. Nah, kalau ini Anda harus apa? Harus uraikan. Oke. Nah, sekarang yang ini gimana nih? Nah, kira-kira gimana nih? Kira-kira nanti bagaimana ya? Nanti untuk yang soal A, B, C, D untuk ganjil, untuk yang genap soal D, E, F ya, D, F gitu. Nah, jadi yang simple-simple ini ada apa? Kalau Anda mau ya, jadi saya akan tunjukkan ini stop sharing ya. Jadi Anda nanti saya sangat berharap Anda aktif itu ya. Oh, di mana ya sebentar? Sudah ada yang pernah membuka itu belum? Sudah ada yang pernah membuka pustaka yang pernah Ibu berikan belum? Sudah, Bu. Nah, apa kesimpulan Anda? Hampir semua materi yang Ibu sampaikan ada di daftar pustaka Iya. yang Ibu share. Iya, termasuk apanya? Termasuk contoh soal dan soal yang diberikan. Nah, begitu ya. Jadi saya ingin Anda
makanya tugasnya ada yang tanya, ini gimana Bu tugasnya gitu loh, apa mengerjakannya, apa benar apa salah? Ya lihat aja, kamu Anda rasakan sendiri juga nanti kemudian kan nggak mungkin Ibu 156 mahasiswa, waduh koreksinya nanti ini ya, tapi bahwa Anda itu melakukan pembelajaran sesuai perintah dari hin-hin dari kami gitu. Jadi linknya itu bagus sekali ya. Link yang terutama yang pertama ya, link yang pertama ya. Sudah ada yang merasakan toh? Iya, Bu. Ya, oke. Jadi begitu ya. Jadi nanti itu ada linknya, belajar yang sebaik-baiknya. Nanti Ibu akan di sana. Jadi Ibu menerangkannya itu untuk hal-hal yang prinsip kecil-kecil saja gitu loh. Terus nanti yang di sana itu banyak sekali. Oke, ya. Ini mohon maaf ya, Ibu setengah jam lagi harus memimpin rapat karena tadi malam pulangnya dari Purwokerto sudah malam. Belum sempat, saya mohon maaf, saya hanya bisa sampai sini ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Saya hanya bisa sampai di sini ya, saya. Oke. Begitu ya. Masih ada yang ingin bertanya? Permisi Bu, Ya. saya ingin bertanya untuk absen hari ini gimana ya Bu? Absennya Yang hari ganjil genap. ini itu saya absen berdasarkan nanti tugasnya yang dikumpulkan hari Jumat ya. Oh, berarti sama kayak Iya. kemarin ya Bu? Ya, ya. Tapi saya bisa juga mengabsen melihat nanti dari Webex saya itu akan kelihatan siapa yang ada di sini. Oh, nggih. Webex kan merekod punya kehadiran Anda. Tapi masalahnya apa? Webex itu kan namanya kadang-kadang namanya nggak sesuai dengan apa? Nama yang itu tidak sesuai dengan nama Anda gitu loh. Dan saya nggak ada nomor mahasiswanya itu loh. Maka saya sulit sekali kalau mahasiswanya cuma 6 itu gimana? 156 ya saya ngurutkannya repot ya. Jadi udah saya pribadi itu hanya akan melihat dari keaktifan di dalam Anda melakukan tugas-tugas itu gitu loh. Ya, tugas-tugas. Jadi udah nggak usah risau dengan absennya, tapi tidak tahu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan si Fakultas Peternakan ya, saya kan bukan dosen sana ya, saya tidak tahu aturannya begitu. Tapi nggak apa-apa, saya kira nanti saya berdasarkan PR yang masuk itu, tugas yang masuk itu, nanti saya akan memberikan apa? Memberikan di si master saya gitu loh, ya. Oke? Clear? Gitu ya. Mohon maaf ya, ini saya harus komunikasi dulu dengan admin saya harus mempersiapkan rapat ya. Oke, begitu ya, jadi ya. Hari ini Mohon maaf ringan-ringan Bu, aja. Ya. izin bertanya Bu. Untuk silakan. nomor absen yang hari ini Bu, pakai yang minggu lalu ya Bu? Ya, pakai minggu lalu saja. Karena kelihatannya sudah fix toh, pesertanya 156. Oh iya Bu, terima kasih ya Bu. Kalau dulu itu masih ada 152, terus kemudian tambah lagi dari 154, tambah lagi dari 156. Sehingga saya kira untuk yang saat ini sudah fix ya, masa masih berubah lagi sampai minggu keempat? Enggak toh? Kan KRS sudah selesai toh? Ya, oke. Iya Udah Bu, pakai yang kasih Bu. kemarin. Nanti kalau ada yang tidak ada namanya, kemarin sudah nggak ada yang komplain. Saya nggak ada namanya, sudah nggak ada lagi gitu. Ya. Oke, begitu ya. Oke, sudah sampai sini aja. Ya, mohon maaf ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Nggak usah Ibu. risau dengan absen, nggak usah risau dengan apa, pokoknya kerjakan Terima tugasnya. kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, Nah, Bu. Terima kasih, kemudian jangan merasa keenakan dengan apa? kasih, Bu. Ya, jangan merasa keenakan dengan adanya link itu ya, tapi link itu tuh bermanfaat sekali untuk Anda. Untuk mencocokkan apa yang Anda kerjakan itu langkah-langkahnya benar atau salah ya. Oke. Baik, Bu. Oke, saya cukupkan sekian. Kita tutup. Selamat pagi ya. Terima kasih. Pagi Bu. Terima kasih. Bu.